Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenen Sumiyanti dari SMA Negeri 5 Karawang. Saya calon guru penggerak angkatan 6. Saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bersifat memanusiakan manusia, menggunakan semboyan budi pekerti, ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Pendidikan merupakan tempat berseminya benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara tidak memisahkan antara pendidikan dengan kebudayaan. Pendidikan merupakan pekerjaan untuk menjemput kebudayaan. Kebudayaan dalam masyarakat sejalan dengan perubahan zaman. Begitupun dengan pendidikan. Pendidikan harus bergerak mengikuti tuntutan zaman, tidak boleh statis. Dalam menghadapi tuntutan zaman, pendidikan dan kebudayaan tidak ada yang sama. Semuanya merupakan bagian dari keberagaman. Perbedaan merupakan suatu keunikan karena setiap individu itu berbeda. Biarkanlah individu itu berkembang sebagaimana kodratnya, karena orientasinya tetap sama, yaitu bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Jika lingkungannya merupakan lingkungan pertanian, biarkanlah anak berkembang sesuai kodrat alamnya. Begitupun dengan kodrat zaman. Walaupun memiliki alam yang sama, namun alam tersebut akan berkembang berubah dari waktu ke waktu. Prinsip melakukan perubahan yang bersifat kontinuitas, yaitu berubah bersifat terus-menerus. Bagaimana kita menghadapi tuntutan zaman. Atau bersifat konvergensi, yaitu menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan bisa jadi bersifat konsentris, yakni berkembang sesuai dengan kodratnya. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kita harus berubah mengikuti tuntutan zaman, namun tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan berkembang tanpa mengubah jati diri kita. Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, guru haruslah 1. Mampu menarik perhatian siswa. 2. Membuat kesepakatan kelas. 3. Mampu meningkatkan motivasi siswa. 4. Memperbanyak interaksi. 5. Memahami latar belakang dan potensi siswa. 6. Memberikan support penuh pada siswa. 7. Mampu menggunakan teknologi. 8. Mengaitkan pembelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 9. Dan mampu mengadakan evaluasi. Prinsip dasar pembelajaran berpusat pada siswa. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dalam proses membangun pengetahuan. Di dalam implementasi pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning yang sesuai, harus melakukan pendekatan-pendekatan pembelajaran agar lebih menjamin implementasi yang tepat. Pendekatan-pendekatan yang penting adalah 1. Siswa harus tahu pasti apa yang mereka butuhkan untuk dicapai. 2. Mereka harus melihat bahwa belajar sebagai suatu proses yang bermakna. 3. Bimbingan atau panduan harus disediakan untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, harus ada kegiatan yang diperlukan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dari berbagai sumber belajar. Merancang langkah-langkah pembelajaran berpusat pada siswa. 1. Merancang aktivitas-aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran kooperatif yang tepat. Yang ketiga, memilih strategi penilaian formatif yang sesuai. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Butir-butir pengelolaan kelas dalam standar proses pendidikan, yaitu melalui Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yang tersurat pada bab 4 huruf A poin 3 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. 2. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
3. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. 4. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. 5. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 6. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 7. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. 8. Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi. 9. Pada setiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran, dan yang ke-10, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bolos sekolah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sangat mungkin karena proses pendidikan yang mereka terima bersifat superficial, sehingga tidak mendalam dan terkesan hanya formalitas saja. Hal ini membentuk kerangka berpikir para murid yang keliru tentang pendidikan, yakni sebagai rutinitas formal saja. Akibatnya, mereka berprinsip yang penting hadir, datang, duduk, dengar, catat, pulang. Buku pelajaran dibuka kembali kalau ada ulangan atau ujian kelas. Kecuali itu, para murid tampak terbebani oleh banyaknya materi pengajaran. Guru mengajar terus, sementara murid duduk, diam, dengar, tapi tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Jangankan bertanya, selama di kelas dan mengikuti pelajaran, para murid pada umumnya enggan untuk berkomentar seputar materi. Mereka tampak pasrah mengikuti pelajaran. Kondisi ini jauh berbeda ketika bel istirahat berbunyi. Mereka tampak girang dan gembira, seakan tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengobrol dengan teman-temannya. Lembaga sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan untuk mereka belajar. Seringkali malahan yang dialami mereka sebagai lembaga yang memenjarakan potensi lahir dan batin. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di sekolah adalah upaya untuk memerdekakan lahiriah dan batiniah. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap semangat, salam guru penggerak.